Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat subuh Masjid At-Thaibah yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi yang sangat cerah ini, alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat-nikmatnya yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mudah-mudahan keterpautan hati-hati kita dengan berkumpulnya kita di sini sebagai salah satu bukti cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keteladanan beliau menjadi satu motivasi dan juga sekaligus nilai inspirasi, sehingga kita penuh dengan harapan-harapan kita memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan akhir daripada kehidupan kita, mudah-mudahan meninggalnya kita dalam keadaan husnul khotimah. Kehidupan kita Allah cukupkan dengan kesempurnaan iman kita. Langkah kita mudah-mudahan Allah cukupkan dengan keislaman kita, sehingga kita bisa berjumpa di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antara isi kandungan Al-Quran yang Allah cantumkan di dalam ayat-ayat kauliyahnya adalah mengandung nilai sejarah. Apa keberfungsian sejarah dalam Al-Quran yang sering kita baca ketika kita berta'amul dengannya, ketika kita berinteraksi dengannya? Salah satu di antara keberfungsian nilai sejarah yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim adalah satu, memiliki nilai ibrah, pembelajaran dan juga pengajaran, bahwa sejarah yang Allah cantumkan di dalam Al-Quran ketika di mana makhluknya yang bernama manusia, ketika di mana mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian pada saat ketika akhir hidupnya Allah akan memberikan satu azab kepada mereka. Dan di sisi lain ketika di mana makhluknya yang bernama manusia, ketika mereka memiliki nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian dalam catatan sejarahnya Allah akan memberikan satu nilai, ya, berupa pertolongan darinya, diselamatkan olehnya. Ini
nilai pembelajaran dan juga sekaligus nilai pengajaran untuk kita, ibrah. Di sisi lain bahwa keberfungsian sejarah yang Allah cantumkan di dalam Al-Quran adalah memiliki nilai sebagai suatu peringatan dan juga kabar gembira. Peringatan yang Allah sampaikan di dalam ayatnya tidak lain adalah Allah mengingatkan kepada manusia bahwa di dalam Al-Quran itu Allah kemudian menyampaikan tentang bagaimana resiko-resiko yang kemudian dihadapi oleh manusia ketika di mana mereka bermaksiat, dan juga kehidupan di dunia yang sifatnya adalah sementara dan kehidupan akhirat adalah jauh lebih abadi. Ini salah satu bentuk peringatan, sikap kehati-hatian yang muncul di dalam diri kita. Di sisi lain adalah sebagai kabar gembira, orang-orang yang kemudian dalam sebuah perjalanannya ketika di mana mereka memiliki kuwatul iman, kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian mereka akan mendapatkan kabar gembira, tempat yang layak di sisinya, tempat yang baik di sisinya. Kalau dalam surat Al-Bayyinah itu Allah jelaskan, bismillahirrahmanirrahim, innalladzina amanu wa amilus sholihat, sampai kemudian Allah memberikan tempat yang dinamakan ulaikaum khairul bariyah, tempat yang layak, tempat yang baik. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Dan yang tak kalah pentingnya lagi bahwa keberfungsian sejarah yang Allah cantumkan di dalam ayatnya adalah untuk meneguhkan hati kita, nilai as-sabat, ya, keteguhan diri kita, pengokohan diri kita, untuk dimana kita memiliki nilai konsistensi kita terhadap nilai-nilai Islam yang Allah berikan di dalam kehidupan kita, sehingga keistiqomahan itu menjadi sebuah nilai yang sangat luar biasa. Ini salah satu di antara keberfungsian sejarah yang Allah cantumkan di dalam ayat-ayat qauliyah. Hadirin jamaah salat subuh yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan pagi hari ini saya tidak membahas masalah fungsi sejarah dalam kandungan Al-Quran. Namun yang tak kalah pentingnya lagi adalah bahwa sejarah itu ternyata Allah Subhanahu wa taala banyak memunculkan sosok-sosok manusia ideal. Manusia ideal dalam hal bagaimana mereka memperjuangkan Islam, memperjuangkan hak Allah Subhanahu wa taala untuk disebarkan, dengan di dalamnya begitu banyak nilai kandungan kebaikan dan kebenaran. Mereka menjadi orang yang cerdas, mereka menjadi orang yang memiliki idealisme yang begitu kuat, memperjuangkan sampai jiwa dan raganya mereka korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil contoh adalah kisah yang Allah abadikan di dalam surat An-Naml. Surat An-Naml ayat yang ke-19. Sosok yang Allah munculkan di dalam ayat ini adalah kepribadian Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman, kalau di dalam ayat sebelumnya, Nabi Sulaiman itu merupakan secara nasabiah adalah anak dari Nabi Daud alaihissalam. Wawasan sakofahnya, wawasan tentang keilmuannya yang dimiliki itu luar biasa. Dan itu diwariskan oleh Nabi Daud alaihissalam. Efek dari sebuah hubungan dialogis yang begitu harmonis yang dimunculkan oleh Nabi Daud alaihissalam kepada Nabi Sulaiman mampu melahirkan, membentuk sosok pribadi saksiyah Islamiyah Rabbaniyah. Dialah Nabi Sulaiman alaihissalam. Sehingga dalam sebuah proses perjalanan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah sebagai sosok remaja, sosok
anak yang jauh lebih dewasa dan bahkan lebih matang. Dan sampai kemudian ilmu yang kemudian dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi sebuah karunia Allah Subhanahu wa taala yang itu diakui oleh Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi orang yang tidak sombong dalam kehidupannya. Kaya tidak sombong tapi tunduk kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, itu Nabi Sulaiman. Nabi Yusuf pun juga memiliki anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dengan fisik yang bagus, kemudian menjadi seorang gubernur pertama di kota Mesir. Ma'iyatullahnya muncul ketika di mana Nabi Yakub alaihissalam mampu melahirkan suasana dialogis kepada anaknya yang bernama Nabi Yusuf alaihissalam. Kembali kepada sosok Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah abadikan di dalam surat An-Naml ayat yang ke-19. Ada 4 permohonan dan bahkan permintaan secara pribadi yang tertanam di dalam Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan ini Allah abadikan di dalam ayatnya. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bismillahirrahmanirrahim, fatabassama dhahikam min qauliha wa qala. Jadi tatkala Nabi Sulaiman melihat ada satu wilayah yang bernama Wadun Naml, lembah semut yang begitu banyak semut di depan Nabi Sulaiman dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Pada saat Nabi Sulaiman menyampaikan kepada pasukan semut, pimpinan semut untuk masuk ke dalam rumahnya agar selamat, karena pasukan Nabi Sulaiman mau lewat. Wadun Naml, lembah semut. Dan ini kemudian ketika Nabi Sulaiman melihat begitu taat dan tunduk serta patuhnya semut kepada kiadahnya, kepada pimpinannya, membuat kemudian Nabi Sulaiman terharu. Dan kemudian di dalam ayatnya fatabassama, Nabi Sulaiman tertawa, tapi kemudian tertawanya membuat kemudian melahirkan doa-doa yang keluar, yang muncul dari hatinya dan juga ucapannya. Itu Nabi Sulaiman. Apa yang kemudian diminta oleh Nabi Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya? Yang pertama adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ini yang pertama. Doa Nabi Sulaiman kepada dirinya, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Tuhan kami. Allah di nomor satukan dengan menggunakan bahasa Rabb. Ya Rabb. Kata-kata Rabb itu merupakan menjadi sebuah pemahaman Allah adalah segala-galanya yang memelihara alam semesta ini. Allah segala-galanya yang menciptakan alam semesta ini. Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Nabi Sulaiman memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya, jadikan pribadi saya ini menjadi pribadi yang selalu pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang selalu pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa dilihat dalam surat An-Naml ayat yang ke-40. Kan surat An-Naml itu dari ayat yang pertama sampai kemudian ayat yang ke-13 itu bagaimana Allah memberikan satu motivasi kepada kita agar kita memiliki kedekatan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran Allah jabarkan itu dari ayat yang pertama sampai kemudian ayat yang ke-13. Banyak hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya ketika kita berta'amul dengan Al-Quran. Di ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-56 Allah kemudian banyak mengisahkan tentang sosok Nabi Sulaiman alaihissalam. Berikutnya baru kemudian Allah mengisahkan tentang kehidupan, tentang sosok Nabi Lut alaihissalam. Sampai kemudian di ayat berikutnya sampai ayat akhir bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah itu. Surat An-Naml Allah menggambarkan tentang bagaimana kita harus berinteraksi dengan Al-Quran sebagai awalan. Yang kedua, Allah kemudian mengambil kisah sosok Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai kisah yang dimana antara orang tua dengan Nabi Sulaiman sebagai anaknya mampu melahirkan sebagai pribadi yang tangguh,
yang cerdas. Lalu kemudian Allah mengisahkan tentang kisah Nabi Lut alaihissalam, dan di akhir kemudian ayat surat itu Allah bagaimana mengajarkan bagi kita ambil pelajaran dari kisah-kisah yang Allah kemudian sampaikan di dalam ayatnya. Pribadi yang bersyukur itu adalah pribadi yang merdeka, pribadi yang hanya bergantung kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala, pribadi yang selalu kemudian bersandar kepada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Naml ayat yang ke-40, Nabi Sulaiman mengatakan dengan doa yang beliau sampaikan, hadza min fadli rabbi. Pribadi-pribadi yang pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pengakuan akhirnya yang muncul dari sosok Nabi Sulaiman alaihissalam itu adalah hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia yang besar yang Allah berikan kepada diri saya. Pengakuan dirinya tentang bahwa di balik kekuasaan yang kemudian dia laksana itu, yang dia terima itu merupakan tidak lain adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian Nabi Sulaiman mengakui ini merupakan Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan ujian kepada saya. Liyabluwani, Allah ingin memberikan ujian kepada saya. Ternyata ketika kita ambil kesimpulan bahwa ujian yang Allah berikan kepada kita itu, mohon maaf, tidak hanya dalam bentuk kesusahan, kesulitan, bahkan nikmat-nikmat yang Allah berikan berupa amanah itu merupakan juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kemudian dikhawatirkan oleh Nabi Sulaiman? Apakah saya termasuk yang bersyukur atau saya termasuk orang yang ingkar dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada diri saya? Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi kemudian dia memiliki nilai konsistensi di dalam dirinya, menjadi pribadi yang berusaha untuk menjadi orang yang selalu pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa dilihat dalam surat Ibrahim. Allah menyampaikan dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah menyampaikan dengan bahasa yang sangat lugas, jika kamu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, bentuk daripada berterima kasih kita pada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum. Allah akan tambahkan seberapa besar, seberapa banyak. Tinggal tergantung bagaimana kita bisa mengukur diri kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersyukur semakin banyak pada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, ya Allah Subhanahu wa taala, ini Allah akan tambahkan sampai seberapa banyak. Kalau kita kemudian semakin banyak bersyukur, maka kemudian nikmat yang Allah berikan kepada kita semakin dekatnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan karunia. Ini kan merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah mengancam, hati-hati ketika kamu mengingkari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada diri kita, Allah kemudian mengingatkan kepada kita, walai kafartum inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangat pedih, lasyadid, keras, sangat pedih dan sangat keras. Hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini doa permintaan Nabi Sulaiman alaihissalam yang pertama, agar dirinya masuk dalam kelompok orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini, kita akan termasuk di kelompokan orang-orang yang pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Nanti bisa dilihat keterkaitan dengan ayat ini, hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nahl ayat 78 dan doa Nabi Ibrahim yang kemudian beliau lantunkan di ayat yang ke-37. Kata la'allahum yashkurun itu sangat kental sekali, harapan yang sangat besar diminta oleh Nabi Ibrahim kepada generasinya. Sementara surat An-Nahl ayat 78 Allah ingatkan kepada kita agar menjadi orang yang selalu pandai bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamunna syai'a wa ja'ala lakum syam'a wal absar wal afida la'allahum yashkurun.
Ayat ini memberikan pembelajaran kepada kita bahwa Allah lah yang mengeluarkan kita dari rahim ibu kita. La ta'lamuna syai'a. Kita dalam keadaan, dalam situasi, dalam kondisi la ta'lamuna syai'a. Kita tidak mengenal sedikit pun tentang sesuatu. Kalau kemudian diterjemahkan lebih luas lagi, ketika di mana kita lahir di muka bumi ini, sehelai benang pun tidak ada yang melekat di dalam diri kita. Mohon maaf kata, kita lahir dalam keadaan telanjang. Memang ada ketika di mana bayi dilahirkan dalam keadaan kemudian menggunakan seragam sekolah, tidak ada. Mengenakan baju gamis, tidak ada. Mengenakan jilbab, tidak ada. Mohon maaf, semuanya lahir dalam keadaan telanjang. La ta'lamuna syai'a. Sedikit pun kamu tidak mengetahui tentang diri kamu dalam keadaan telanjang. Pantaskah jiwa-jiwa kita ini ketika di mana kita sudah hadir di alam syahada ini menjadi jiwa-jiwa yang sombong? Enggak pantas. Enggak pantas. Kalau kita hadir di muka bumi ini, kita bersikap sombong, berio sombong, angkuh dan sebagainya, takabur, ujub, enggak boleh, enggak pantas. Itu selendang Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan kita yang Allah ajarkan dalam salat itu dari mulai bagaimana kita berdiri tegap, lafaz Allahu Akbar sebagai awalan kita mengucapkan Allah lah Maha Besar, satu-satunya di muka bumi ini, la haula wala quwata illa billah. Lalu kemudian Allah ajarkan dalam bagaimana prakteknya Rasulullah SAW ketika sholat, ruku menunjukkan mulai ketundukan kita, berdiri tegap kemudian tunduk, ruku, sampai kemudian sujudnya kita sebagai simbol kita adalah orang yang layak untuk memiliki rasa ketundukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita ucapkan? Tasbihnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam keadaan kondisi sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berdiri tegap, ruku, kemudian sujud, Allah mengajarkan kepada kita tunduklah, patuhlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi jiwa-jiwa yang sombong. Jangan menjadi jiwa-jiwa yang angkuh. Firaun sombong, Allah kemudian menjadikan sebagai pribadi yang fa innahu tagha, melampaui batas. Firaun sombong, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kamu yang paling tinggi. Kan sombong. Lalu kemudian Allah sebut dengan kalimat innahu fa innahu tagha. Sesungguhnya Firaun itu adalah orang yang melampaui batas. Tagha Allah sebut, melampaui batas. Jangan sampai kemudian kita masuk dalam kategori itu. La ta'lamuna syai'a di dalam ayat itu. Kemudian wa ja'ala lakum as-sam'a, kemudian wal absar wal afidah la'allahum yashkurun. Allah kemudian memberikan kepada kita dengan berbagai macam potensi-potensi yang ada di dalam diri kita berupa pendengaran. Ini potensi pertama nih Allah kasih kepada kita. Lalu kemudian wal absar, penglihatan. Lalu kemudian potensi wal afidah. Wal afidah, hati dan akal adalah potensi yang ketiga yang Allah berikan kepada diri kita. Proses perjalanan hidup kita dari mulai bayi, anak-anak, remaja, kemudian menjadi dewasa, potensi itu ternyata secara tidak langsung Allah kasih itu agar kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih pendengaran, penglihatan, hati dan akal agar kita menjadi orang yang pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jawaban statement daripada Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Pas. Hadza min fadli rabbi. Ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang layak untuk saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa permohonan Nabi Sulaiman di dalam dirinya. Yang kedua adalah apa? Wa ala walidayya. Nabi Sulaiman memohon pada Allah SWT, jadikan pribadi saya ini menjadi pribadi yang selalu berbuat baik kepada kedua orang tuaku. Subhanallah. Seorang manusia ibadur rahman, ibadul mukminin, ibadus solihin, Nabi Sulaiman ini dengan begitu banyak karunia yang Allah berikan pada dirinya, kepatuhan kepada kedua orang tuanya menjadi prioritas yang diminta oleh Nabi Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala, nanti bisa dilihat dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23. Kata-kata berbuat baik kepada orang tua itu Allah susun, Allah tempatkan adalah posisi yang kedua setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada orang tua Allah posisikan di tempat yang kedua setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah tetapkan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada kedua orang tua posisinya adalah nomor 2 setelah kita patuh dan tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kemudian Allah munculkan kalimatnya ketika kita berbuat baik kepada orang tua? Ada kata-kata kaulan di situ. Kata-kata kaulan. Kaulan karimah. Al-Qur'an berbicara tentang masalah kaulan itu cukup banyak. Ada kaulan sadida, ada kaulan ma'rufa, ada kaulan layyina, ada kaulan karimah. Kaulan karimah adalah hubungan antara anak dengan orang tua yang diucapkan adalah kalimat yang mulia. Subhanallah. Anak sama orang tua ngomongnya itu harus dengan perkataan yang mulia, nggak boleh sejajar. Ini masalah adab. Ini masalah adab. Ajarkan anak-anak kita berbicara sama orang tua dengan perkataan yang mulia. Ada tidak Bu, Pak, anak dengan orang tua ngomong dengan bahasa Betawi lu gua? Ada Pak? Ada. Anak bicara sama orang tua sejajar, nggak boleh. Secara adab nggak boleh. Yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak kepada orang tua adalah kaulan karimah, perkataan yang mulia. Ini kan menjadi sebuah kriteria anak yang soleh dan solehah. Anak-anak yang soleh dan soleh menjadi sebuah persyaratan diterimanya doa-doanya ketika mereka mengucapkan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Menjadi sebuah persyaratan anak-anak yang soleh itu ketika di mana mereka membaca doa untuk orang tuanya yang sudah meninggal, yang kemudian doanya diterima, mampu melapangkan kubur ibunya, kubur bapaknya yang tadi sempit menjadi lapang, yang tadinya gelap menjadi terang. Dan bahkan yang menarik lagi bahwa bukan hanya sekedar soleh dan soleha. Nanti baca di dalam surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bagaimana kita bisa melahirkan anak-anak kita, membentuk anak-anak kita, ketakwaan di dalam dirinya menjadi imam dalam kehidupannya. Ini yang kedua. Masih 2 lagi. Sampai jam berapa saya ini? Sampai jam 6 ya? Sampai jam 6. Baik. Yang ketiga, doa daripada Nabi Ibrahim, dari Nabi Sulaiman alaihissalam adalah apa? Wa amalu sholihan taradahu. Nabi Sulaiman memohon pada Allah Subhanahu wa taala, semakin dia menjadi orang yang istiqomah dan konsisten terhadap nilai-nilai kebenaran yang kemudian dilaksanakan, masih Nabi Sulaiman meminta pada Allah Subhanahu wa taala, dan jadikanlah diri saya ini menjadi pribadi yang selalu melahirkan isti'abul amaliyah, melahirkan bagaimana amal-amal kebaikan itu menjadi satu warna dalam kehidupannya, amal-amal yang soleh. Ini ternyata juga menjadi satu hal yang dimana iman yang tumbuh, yang kokoh, yang melekat, yang terhujam di dalam diri kita dengan pemahaman iman yang benar. Iman itu adalah ikrar bil lisan, tasdik bil qalb, wa kemudian wa arkan bil amal. Iman itu diucapkan dengan lisan, hatinya membenarkan, kemudian menjadi warna, menjadi gambaran diri. Kalau dalam bahasa Imam Al-Ghazali itu menjadi karakter diri. Wa arkanu bil amal. Kalau dalam bahasa umum kita adalah akhlakul karimah. Ini iman yang sebenarnya. Iman itu bukan hanya sekedar konsep lisan saja. Keimanan itu bukan cuma sekedar teori-teori saja, tapi keimanan itu adalah mampu melahirkan pembenaran hati kita,
kemudian melahirkan sebuah amal-amal kebaikan kita yang dikenal dengan akhlakul karimah. Ini yang harus kemudian tertanam dan terhujam di dalam diri kita. Lalu permohonan Nabi Sulaiman alaihissalam tentang bagaimana dia menjadi pribadi yang selalu melahirkan amal-amal soleh, ternyata antara iman dengan amal soleh sejajar juga, beriringan, satu paket. Dan ini juga menjadi satu ciri identitas orang-orang yang tidak rugi dalam kehidupannya. Nanti bisa dilihat dalam surat Al-Asr. Demi masa, sesungguhnya yang namanya manusia dalam keadaan rugi. Semua manusia dalam keadaan rugi. Allah kemudian tidak membatasi kalimat ini. Demi masa, wal asri, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya yang nama manusia di mana saja berada mereka, Allah tidak batasi dengan batasan-batasan ya. Di mana saja yang namanya manusia dalam keadaan rugi, illa kecuali Allah menggunakan bahasa harful istisna, pengecualian. Orang-orang yang beriman yang tidak mengalami kerugian. Siapa itu orang-orang beriman? Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Yang muncul adalah kerja-kerja amal soleh. Apa tuh bentuk konkret lainnya? Sikap atanasuh, saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Dalam hal apa? Dalam hal kebenaran, saling mengingatkan, saling merangkul, mengajak. Surga Allah kan luas ketimbang dunia. Ajak saudara-saudara kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Uiddat lil muttaqin. Ajak. Dan itulah yang dinamakan dengan sahabat, bukan teman. Sahabat yang selalu mengajak dalam hal kebenaran, dinasihati, diingatkan. Kita bersyukurlah kalau kemudian dalam kehidupan kita ada yang mengingatkan, berarti masih ada yang peduli dengan diri kita. Bagaimana kalau kemudian dalam kehidupan kita orang kemudian apatis dengan kita, orang kemudian cuek dengan kita, kita berbuat salah didiamkan, kita berbuat kurang bagus diabaikan. Tapi kalau kemudian ada yang masih mau mengingatkan, itulah persahabatan yang sejati yang muncul, yang ada di dalam pribadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di situ? Enggak. Allah kemudian menyampaikan dengan kalimat sikap bagaimana mampu menanamkan nilai-nilai kesabaran bagi orang-orang yang beriman. Ujiannya banyak, cobaannya banyak, futunnya banyak, al-ibtilanya banyak. Nanti bisa dilihat dalam surat Al-Ankabut ayat yang ketiga. Jangan kamu mengira setelah kamu menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah membiarkan begitu saja, enggak. Yang jelas Allah akan memberikan ujian dan cobaan kepada diri kita. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dan cobaan kepada kita? Allah ingin melihat sampai sejauh mana kualitas bobot keimanan kita. Makanya ayat itu Allah menggunakan dengan kalimat sodaku. Sampai sejauh mana tingkat kebenaran keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mantap keimanan kita, ujiannya semakin berat. Semakin mantap ujian yang Allah berikan kita, ini pun juga semakin di mana kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Secara sunnatut tadawul begitu. Apakah Allah kemudian memberikan potong? Ya. Apakah Allah membiarkan begitu? Enggak. Kisah Nabi Ayub pelajaran buat kita, dari orang yang kemudian berada menjadi kemudian orang yang apa adanya. Berubah enggak konsistensi kesabarannya? Tetap kokoh, tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibantu enggak? Ditolong. Disembuhkan enggak? Disembuhkan. Bersyukur enggak Nabi Ayub? Bersyukur. Banyak kisah-kisah sejarah dalam Al-Quran manakala kemudian kita berinteraksi dengannya, kita semakin teguh, semakin kokoh. Nah, ini doa daripada Nabi Sulaiman adalah agar selalu berada dalam nilai-nilai amal saleh yang baik gitu. Kemudian di permohonan yang terakhir Nabi Sulaiman itu adalah wadkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Sebelum saya masuk dalam permintaan yang keempat, bahwa dalil yang memberikan satu dukungan untuk kita
bagaimana kemudian kita mendapatkan satu nilai ridho dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diminta oleh Nabi Sulaiman dengan amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti dilihat dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-8. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dengan kalimat mereka ridho, Allah pun ridho. Di ayat yang terakhir. Kenapa kemudian itu muncul? Allah ridho, orang-orang yang beriman ridho. Di ayat yang terakhir Allah menyampaikan dengan kalimat, ada ingat? Innalladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtil anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Allah tunjuk dzalika liman khasyya rabbah, mereka itulah orang-orang yang memiliki nilai khasyah. Tahu khasyah? Khasyah itu tingkatan ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan khauf. Kalau khauf di dalam surat Al-Quraisy itu takut juga, tapi takutnya itu ada rentan dengan manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala, takutnya di situ pemahamannya. Kalau khasyah itu tingkatan ketakutannya betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah nilai yang luar biasa. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, membayangkan tentang kehidupan akhirat, bagaimana kemudian dia harus meningkatkan kualitas keimanannya, kualitas ibadah, itu khasyah. Makanya kata khasyah itu didahului dengan kata ridho. Allah ridho, mereka pun juga ridho. Nah, Nabi Sulaiman memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar amal-amal kebaikannya menjadi amalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridho, surga itu miliknya Allah. Kalau Allah ridho, Allah tempatkan. Makanya Umar bin Khattab dalam satu statementnya, ya, ucapannya raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Umar bin Khattab sampai sebegitunya. Orang yang dikenal dengan kesangarannya, yang paling ditakuti sebelum masuk Islam, tapi ketika kesentuh hatinya dengan nilai-nilai Islam, Allah satu-satunya yang dia takuti sampai kemudian dia ingin menggapai ridhonya. Allah sebagai Rabb kami yang dimana gapaian-gapaian tentang ridhonya ingin dia capai. Wabil islami dina, dan Islam adalah sebagai undang-undang yang kemudian dijadikan sebagai peraturan dalam kehidupannya, dan seterusnya. Nah, yang terakhir doa dari Nabi Sulaiman itu adalah beliau meminta agar dirinya dimasukkan kepada satu entitas orang-orang yang ibadah sholihin, orang-orang ibadah, para abid, para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Nabi Sulaiman meminta agar dirinya masuk dalam satu entitas komunitas orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini merupakan bagian dari sebuah entitas orang-orang yang soleh dan solehah, dan kita akan dikumpulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan kita bisa mampu untuk menjaga nilai-nilai keimanan kita sampai pada akhirnya. Apalagi sekarang detik-detik di mana kita akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Sambutlah dengan sambutan yang penuh dengan kehangatan. Jangan Ramadan besok menjadi Ramadan yang menjadi beban untuk, jangan. Kita sambut Ramadan dengan istiqbalan haron, sambutan yang dengan sukacita, sehingga ketika di mana kita menghidupkannya pun juga dengan sukacita, dengan qiyamul lailnya, dengan berta'amul kita dengan Al-Qur'annya, apalagi dengan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga mampu menghadirkan kita menjadi pribadi yang la'allakum tattaqun, pribadi yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan ketika kita menjadikan pribadi kita yang selalu
berdiam diri di masjidnya Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan istilah i'tikaf, kita hidupkan, kita tumbuhkan di akhir 10 hari menjelang berakhirnya bulan suci Ramadan. I'tikaf kita akan mampu melahirkan, menumbuhkan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang saat dimana detik-detik berpisahnya kita dengan Ramadan mampu melahirkan tangisan-tangisan kita, jika dimana ini Rasulullah pernah mengalaminya. Rasulullah menangis seumur hidupnya di bulan suci Ramadan. Pada akhirnya menjelang berakhir, takut amal ibadahnya tidak diterima, takut Rasulullah ibadah Ramadannya tidak maksimal. Yang ketiga, takut Rasulullah di Ramadan yang akan datang tidak berjumpa kembali dengan Ramadan berikutnya. Inilah yang kemudian Rasulullah menangis. Kalau kita kan menangisnya bukan itu. Baju baru belum dibeli, nangis. Sepatu belum dibeli, nangis. Pulang kampung gak punya duit, nangis. Beda. Rasulullah nangisnya bukan karena itu, tapi 3 hal tadi. Mudah-mudahan kita akan mampu melahirkan tangisan-tangisan terhadap dosa-dosa kita, agar kemudian bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa berjumpa di Ramadan yang akan datang, serta kita akan menjadi alumni Ramadan yang terbaik insya Allah. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan, mengingat waktu pun juga sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Mudah-mudahan di pagi hari yang cerah ini Allah tetap menjadikan keimanan kita menjadi keimanan yang selalu mengantarkan kita kepada kehidupan yang lebih baik dari hari yang kemarin, dan juga akan lebih baik insya Allah. Mudah-mudahan kualitas ibadah kita dan menjadi pribadi ibadur rahman insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.